durability, bisa Counter counter setup juga. Karena ini kalau misalkan ngomongin Akai, dia bakal invade banget. Tapi buat sekarang Selena, super offensive gameplay. Ini offense banget loh. Super offensive gameplay dari EVOS Legends. Mereka bakal mencoba untuk mengendalikan early game Dan yang bahkan akan dimainkan dengan kita tahu Julian ini kan rotasinya cepat kalau udah level yang ketiga. karena dia cuma butuh level 3, dia bisa melakukan pick over di sisi kiri dan sisi kanan. Dan bahkan kalau bisa gue bilang, ini dari para pemain tim dari EVOS Legends yang harus bisa nge-secure di arah early-nya. Kenapa? Karena enggak, mereka tidak memiliki power dari pemegangan late game insurance. Dan kalau misalkan kita melihat talent prediction by Axe, ini kita kompak banget warna biru semua. Betul. Oh, sama Memang kita ya. dua-duanya biru. Warnanya, timnya, Nggak salah dong. Pulung Memang Rebellion, bilang biru OG semua. EVOS Legend, KB Rebellion juga. Yes, tapi kita bakal melihat tuh, ada apa tuh? Ingat kata Tuhan, kalah menang kita punya M1 kelas. Ting ting. Ding 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 ding. Oh, Dan ini dia. Betul. Sulit lagi tuh. Tapi buat kalian semua yang di rumah, jangan lupa untuk dukung kedua tim. Jangan lupa juga komentar yang positif, komentar pantun atau salam juga boleh. Dan buat kalian, kita bakal melihat apakah duel biru kali ini akan dimenangkan Rebellion atau EVOS Legends yang akan mengamankan posisi teratas. So, MPL Arena minta tepuk tangannya. Let's go to the land of down. Oke, dan kita sudah melihat bagaimana pergerakan yang dilakukan oleh masing-masing player dari EVOS Legend dan juga Rebellion Zion. Sementara itu, dua orang ada di bagian tengah bergerak perlahan tapi pasti mulai ingin masuk ke dalam area purple buff yang dimiliki oleh EVOS. Yes, ini dia keuntungan seorang Selena untuk sebagai seorang roamer yang sangat bisa membantu pergerakan dari segi jungling dan bahkan dari Susujin itu sendiri. Dia udah level 3, offensive gameplay akan bisa dipermainkan dia. Karena lihat, dari sisi high saja baru level 2. Baru punya mirror image, Witcher Narco level 1 dan ternyata satu buah arrow dari Zims gak berhasil membuat Witcher Narco mengeluarkan satu buah flickernya. Dan bahkan Lele shot point, nomor flicker dan bahkan first blow akan ditangan dari Susujin. Super ofensif yang dilakukan oleh EVOS Legend berhasil sejauh ini dan mereka mendapatkan first blood. Rotasi dua player yang terus-terusan dilakukan oleh EVOS Legend dari game ini ya memang sangat-sangat baik dari apa yang terjadi. Barusan sedikit lagi tapi raw luar biasa. Dreams, flicker telah digunakan, tidak ada lagi kesempatan untuk hidup dan bahkan Akai dari Fearless berhasil membuat 1 poin untuk tim dari Rebellion. EVOS Legends, mereka lihat dengan offensive gameplay yang dimainkan membuat mereka memiliki keuntungan dan di sini malah di sisi sebaliknya kita bakal lihat Susujin akan seperangkap di dua player yang ada di atas sana. Rebellion, Zion, mereka harus standby is on position karena satu telah muncul ke land of down. Oke, dua player ada di bagian atas, sementara dua player ada di bagian tengah. Untuk di area Godland-nya, mereka masih melakukan pertarungan. Udah level 4 pula untuk Kaguranya. Mereka semua bisa melakukan setup di area Turtle. Karena untuk kali ini Turtle-nya kereset, tapi di belakang. Coba lihat Esmeralda yang mendapatkan gangguan. Bisa arrow-nya, connect pula. Mulai ada serangan maju ke bagian depan, tapi kalau sudah digunakan satu yang terakhir. Oh my god, tidak ada lagi kesempatan hidup dari Switcher Narco. Shadow Flicker di depan sana. 4 pemain dari tim EVOS Legends standby, tapi Fearless mencoba untuk melakukan counter, mencoba untuk melakukan ad retribution. Satu buah heavy spin belum dikeluarkan, terbaiting dengan satu buah flash, Swallow terpop up begitu saja. Dreams tahu akan hal itu, tidak mau di-dive in karena posisinya belum ada satu buah dive in. Dan nampaknya EVOS Legends lah yang bakal mengundurkan diri dari kontesnya Turtle. Wow. Karena objektif mereka bukan di sana. Objektif mereka itu adalah point kill dan point kill orang jadinya. Yang dicari sama teman-teman dari Rebellion Zion adalah kendali untuk di area Turtle dan juga Lordnya dengan Akai. Plus di sini dari EVOS Legends draftnya, mereka sangat kuat sekali untuk melakukan pick off. Mereka punya Selena, mereka punya Lunox. Ini damage-nya nggak bakal ketahan harusnya. Yes, dan bahkan kalau bisa gue bilang mereka harus benar-benar kontrol dari posisi early-nya. Karena kalau enggak, ini mereka high ground defensifnya agak berat, Profesor. Oke, mereka punya Lunox, mereka punya damage. Tapi balik lagi, back it again, itu single target. Ya, yang bisa clear wave cepat juga hitungannya Clover sih buat sekarang. Sama Pendragon lah dan bakal Lele. Waduh, dipaksa ya. It's never enough. Tapi kali ini permainan dari EVOS Legends dengan Selena sedikit membuat kita rindu dengan permainan Lumineer nampaknya yang mungkin mempopulerkan Selena di rover untuk EVOS. Tuan. Udah ada Witcher Narco. Where are you going?
Lambang Combo Combro dikeluarkan begitu saja. Wijanarko terlalu offside karena mungkin gameplay kali ini Wijanarko harus lebih sabar lagi Bang Bulu. Yep, tertangkap basah, terkurung dan terkepung. Tapi untuk Haisya, ditabrak lagi dengan satu Abyssal Row. Coba lihat Dreams yang ingin masuk ke bagian dalam, memberikan damage tambahan. Trap dikeluarkan tapi masih bisa kabur. Namun Cyclone Eye udah dikeluarkan oleh Tas ataupun diambil oleh Tas. Masih sabar. Dan Chaos Assault yang dikeluarkan, jangan dikeluarkan. Ada lagi satu Wesker tapi gak kena. Dan Holy Baptism-nya. Oh tapi Fearless di belakang mencoba melakukan satu gol. Kabar Clover terperangkap. Heavy Speed di spot point. EVOS Legends malah terperangkap dengan dua playernya harus hilang. Clover dan Tas dan bahkan mereka kehilangan seorang gold laner. Menurutku terlalu overextend ketika tadi udah ada sprint yang dilakukan oleh Haze, itu udah makan banyak source banget. Udah ada Battle Mirror Image, Blazing Duet, sprint. Menurutku ketika reset itu bukan hal yang hal yang buruk. Tapi ternyata yang lebih buruk ada tiba-tiba Fearless datang, heavy spin dan yang kena Clover. Dan bukan cuma Tas tapi Clover yang paling penting di sini. Tidak ada flicker lagi untuk Clover dan bahkan di sini di sisi dari Turtle harus diamankan oleh tim EVOS Legends. Mereka harus coba untuk mengejar ketertinggalan yang mereka hilangkan di arah bottom lane. Kalau mereka ingin mau lebih, tapi Tas retribution di top point untuk Jin. Fearless kali ini tidak berhasil mendapatkan dan Tas seorang diri dan tidak ada order pilihan dan biar silakan Rico Tas from Haze di depan Tas-tasnya. Tas di depan Tas langsung. Nggak salah sih, nggak salah. Langsung atas. Tas. Tapi balik lagi sih dengan satu kendali untuk Turtle ini berarti bakal reset juga untuk EVOS Legends karena mereka akan mengendalikan Turtle-nya juga dengan gold leading yang buat sekarang menurutku Haze yang agak sedikit ketertinggalan dari segi level serta Clover yang lebih ahead di sana. Yep. Ini sementara dari para pemain sendiri udah gangguan yang dilakukan oleh Sutsujin, udah langsung aja mengharuskan menggunakan retribution-nya, tapi Sutsujin masih bisa kabur. Coba lihat di bagian atas ada pertempuran antara Esmeralda dan Pakito, tiada kelarnya untuk pertarungan dua hero tersebut. Ini agak sedikit berat kayaknya untuk di posisi atas itu untuk menetralisir aja dan bahkan kalau bisa gue bilang di arah EXP laner mereka harus bisa ngambil dua laning antara di sisi top dan mid. Kenapa? Karena dari tadi selalu berada di arah gold lane untuk menjadi center of attention. Iya, tapi kalau ngomongin soal sekarang di item, Sutsujin udah selesai dengan Guardian Helmet. Jadi gak usah kaget kalau seandainya sekarang kita bakal melihat sebuah pick off yang akan lebih matang dan itu selalu damage-nya dari Dreams dan juga Clover. Seperti Wijanarko yang udah ke pick off 4 kali. Bakal coba dipasang Sutsujin. Enhanced Lele Survive tapi auto melihat Tarkening Israel. Saat masih mau lebih dan Dragon memotong Mas Guzi. Fearless tak bisa mendapatkan siapapun dan bahkan Tyler fans everybody right here. Saat mencoba untuk menyelamatkan dirinya tapi ternyata masih bisa selamatkan dengan Saat dan State. Sutsujin gak bisa membuat poin tambahan karena damage-nya tidak cukup. Tidak ada damage tambahan, mereka harus mundur. Ini benar-benar satu untuk satu dan masing-masing militernya udah kehilangan. Cuman yang poin pentingnya adalah entah bagaimana caranya loh itu tidak diketahui pergerakan dari Esmeralda. Gue tahu mereka kalkulasi untuk melakukan serangan, tapi apakah mereka tidak mengkalkulasi bagaimana serangan yang akan dikeluarkan oleh Rebel Legends selanjutnya karena Esmeralda sekali lompat 3 orang loh. Bahkan tadi udah ada order brilliance juga, jadi nggak bakal ada escape mechanism lagi buat Tas. Namun untuk sekarang Dairen yang terpick off satu untuk satu dari segi Turtle dan ini Turtle yang ketiga akan sangat penting tentunya bagi kedua belah tim. Masalah ini bukan hal yang baik ketika EXP laner yang harusnya menjaga pergerakan di arah Turtle. Fearless di depan sana dan bahkan Heavy Speed masih dihindari oleh seorang Sutsujin Ancient Sword. Tapi di sisi sebaliknya mereka tetap harus kehilangan satu buah Turtle. But it's okay. Ketika lu kehilangan objektif tapi lu still survive, it's okay, no problem. Tapi retribution kali ini dari Sutsujin sudah tidak ada. Oh, coba dipasang Fearless dan bahkan Sutsujin memilih untuk mundur dan perangkap dengan Stardust dan itemnya Profesor. Silakan. Ya, ini itemnya bakal lebih menuju kepada Radiant Armor karena magical damage-nya akan sangat mematikan sekali bagi sosok dari Sutsujin kalau seandainya dia tidak nge-build ke arah magical defense. Dan buat sekarang Haze bener-bener lagi menjadi tulang punggung keluarga. Dia lagi mencoba untuk mencari uang sebanyak-banyaknya agar nanti bisa mengejar ketertinggalannya dengan Clover yang udah 3 poin kill berbanding dengan Haze yang ini jauh banget loh perbandingannya. Yes, ini sangat jauh dan bahkan untungnya dengan adanya hybrid recognition dari seorang Cloud itu bisa bertahan hidup tapi lihat cara Dreams bakal coba di pick off. Sama ultimate tadi dikeluarkan. Ada satu setengah order brilliant. Bahkan di sisi sebaliknya Fearless belum mengeluarkan satu buah hybrid spinnya. Pikirannya dasar Red Al-Fatih nggak berhasil mendapatkan apapun. Tapi di balik ini mereka akan melancarkan serangan dadakan dari EVOS Legends. Kenapa? Karena bakal stand by di South Station. Pendragon berada di garis depan dan nampaknya serangan balasan EVOS Legends gagal. HS Demon Hunter Sword is real. Demon Hunter Sword is real. Shallow!
surprise attack yang dilakukan di bottom lane from Clover berhasil mendapatkan 1 poin. Itu menurutku adalah sebuah pure mistake yang terjadi karena kita tahu di sini Kagura loh. Kagura yang bisa membuka payungnya untuk di area ambush. Dan ternyata pick off yang terjadi dari Clover ini udah diperhitungkan dengan matang karena Clover langsung melakukan sebuah pergerakan dengan shotgun dari Weskernya. Dan Gak itu perlu on point flicker, banget. gak perlu flicker, dia hanya Gak menggunakan dari tactical repositionnya aja. Udah. Karena Di tadi Weskerin aja langsung. Tadi sebenarnya kalau misalnya dari Ing Overton keluar ya Pak Polo ya, itu bakal kecium bau-bau wangi. Ya kan? Because the better you smell, the better you play. The artifact, Rotojet, lawan heavy speed, Fearless, Retribution, shot point. Bakal coba di-coverisasi. Dairon melakukan flanking tapi bukan itu. Problemnya adalah Swallow yang mendapatkan posisi tercipta oleh seorang Swallow. Dan bahkan Dreams untungnya mengetahui pergerakan di seorang Swallow di arah rumput sisi utara dari Bapak Lordi yang terhormat. Itu timur gak sih? Hah? Kiri kan soalnya. Yang mana? Ini atas. Ini udah ke ini Barat daya. Barat daya. Udah agak menyerang sedikit tuh ya. Di tengah pertempurannya kembali terjadi, namun itu adalah Dairon Esmeralda, bukan satu sosok yang sangat mudah untuk ditumbangkan. Late game-nya harus di all in sama teman-teman dari EVOS Legends, tapi mereka rata-rata punya damage jadi udah cukup banget untuk menumbangkan langsung ke arah depan. Oke, dipaksakan. Sosofan. Satu baru brilliant. Bahkan lihat di sisi sebaliknya WJ. Dreams dan di take down oleh WJ dengan pasisnya. That's where are you going? Flicker telah digunakan. Ada Susujin is so coming up. Menuju ke arah atas. Susujin bakal mencari di mana Fearless Kau berada dengan Ancient Sword-nya. Dipaksa untuk mundur. Damage-nya lumayan sakit Profesor. Poking bukan sembarang poking. Apa ya, poking terus kayak begitu ya. Julian build tank soalnya sebagai jungler dia bakal cepet banget untuk ngadu di kontes retribution ya. Yes. Tapi untuk level ini dia Fearless level 12, Sutsujin level 13. Tapi balik lagi, Akai dengan level 12-nya dia punya heavy spin. Heavy spin, jangan Jadi lupakan bisa itu. mengunci hal tersebut ke arah Sutsujin. Dan Sutsujin harus lebih berhati-hati kalau misalkan dia mau melakukan inisiasi terhadap Lord yang satu ini. Karena ini bakal penting banget untuk teman-teman dari EVOS Legends karena mereka total damage. Ingat, mereka bener-bener semuanya damage. Jangan sampai ke pick off asal-asalan. Yes, jangan lupakan itu. Tapi posisi lagi dan lagi dicari Wijanarko menjadi pilihan utama karena Wijanarko berhasil menukar 1-1. Covernya Heights gila lihat sih. covernya dan bahkan attack speed yang dimiliki dari Heights sudah bisa cukup untuk menumbangkan sisi backline dari seorang Clover. Dan bahkan sebaliknya dia udah punya Blade Armor. Di sisi tidak ada Order Pilihan dan bahkan mundur. EVOS Legends mengeluarkan banyak sword skill. Membuat EVOS Legends nampaknya tetap harus menjaga jarak dari Lord. Mereka hanya bisa mereset. Karena lihat, beberapa ultimate telah keluar. Tas, tidak ada Order Pilihan. Tidak ada Enhanced Sword. Dan bahkan Fearless berhasil mendapatkan Pendragon all in ke Pendragon. Dia akan enchantnya, tapi ternyata Pendragon sudah survive. Oh my God! Fearless yang pakai tumbang. Pendragon tidak bisa ditumbangkan. Dibalikan keadaannya. Where are you going? Blessing duet. Bahkan surprise attack from Clover. Gagal! Tidak berhasil habis dari seorang Clover bahkan. Untungnya kawan-kawan dari tim EVOS Legends berhasil menukar dengan 3 pemain dari tim Rebel Legends. Wow, 3 untuk 1, tapi sepertinya belum berakhir. Hanya saja untuk kali ini mereka Rebellion tidak bisa melanjutkan untuk bisa memaksakan pula ke arah dari Lordnya karena hanya ada Hais dan juga pergerakan dari Swallow tadi. Mereka tidak punya retribution, tapi Lordnya berhasil diambil oleh EVOS Legends. Cuman satu setup yang sangat brutal namun gagal dibangun oleh Rebellion Zion. Baru satu Pendragon ketahuan lagi, Prof. Iya, buat sekarang Setupnya loh. menurutku setup udah matang banget. EVOS Legends ini udah matang juga dengan bagaimana damage yang mereka miliki. Karena secara perbandingan, ini gold leadingnya aja Clover udah pegang banget. Itemnya udah jadi Blade of Despair, Wind of Nature, dan bahkan udah ada Malefic Roar. Dia bakal menuju kepada Hunter Strike. Dan untuk sekarang Hunter Strike-nya udah jadi, makin sulit untuk ditangkap oleh sosok dari Haze-nya. Sementara Haze, dia butuh durability lebih. Dia butuh immortal atau minimal dia bikin brute force dulu agar nantinya ketika terkena damage dari teman-teman EVOS Legends, mereka nggak langsung kena burst down dan Haze masih bisa survive. Yes, dan bahkan mereka udah mulai coba untuk mundur, mencari posisi. Lele is on point, Fearless yang didapatkan, tapi nampaknya dire hitnya belum nyala karena menuju. Ini yang bahaya. Nah ya. Ini jangan sampai dire hitnya nyala, itu sangat-sangat berbahaya. Tapi lihat di sisi sebaliknya, mereka mencoba untuk mengamankan 3 lane terlebih dahulu dengan owning gold yang cukup jauh di 4.800 di menit yang 13. Dan Pendragon berada di posisi yang bisa gue bilang dia masih coba untuk mengamankan satu buah turret yang belum pecah di inner top lane-nya. Yap.
Ini dia Setsujin udah punya satu immortal dalam tubuhnya, akan semakin berbahaya lagi. Plus mereka pun dari Rebellion selagi Beatrix-nya tidak terlihat, itu adalah titik paling terbahaya yang mereka punya menurut gua. Tapi di saat Beatrix-nya terlihat, oke, mereka sepertinya masih bisa menangkal. Tapi di saat Beatrix tidak ada, ini yang harus mereka waspadain loh. Karena Beatrix bisa semaunya aja untuk muncul, memberikan damage-nya, dan kita tahu damage di menit segini udah fatal banget. Ya jangan lupa Renner-nya ya. Ini one shot one kill juga akan sangat terjadi sekali kepada tubuh dari Fearless. Apalagi kalau nanti Fearless-nya berada dalam posisi dia terkena dari enhance chain. Dia tetap muter, tapi kan muternya di tempat. Itu yang masalah. Dan jangan lupakan Dreams juga sih. Yang paling penting malah menurutku Dreams-nya. Dari tadi backup arrow-nya on point banget. Dan menurutku dengan Selena sebagai roamer ini mempermudah juga rotasi dari EVOS Legends. Dengan kita tahu. Satu tembakan headshot menuju ke arah sarang Swallow, membuat dia harus kehilangan dirinya, dan bahkan itu bukan posisi yang baik ketika Huijan Naga mencoba dipaksa. Heavy Spin for covering up. Hey, blessing to it. Dan bahkan Susu dilambur dengan enhance sword-nya, dikejar habis-habisan. Wale mencoba untuk mengcoverisasi. Clover gak boleh pulang. Satu buah tembakan dan bahkan almost terwipe kali ini. Hampir saja. Oh my god. Oh my god. Minion menjadi pelakunya untuk bisa melanjutkan damage. Apa jungle ya? Kayaknya Minion oh ini Esmeralda itu jungle kah? Kayaknya Minion. Esmeraldanya belum masuk ke jalan raya utama soalnya. Gua nggak tahu. Dan mungkin dia di boost. Ya, Frostmourne Shield-nya mungkin lagi cooldown dan out of nowhere Fearless juga down. Wow. Tidak ada posisi yang aman untuk Rebellion Zion. Dan bahkan EVOS Legends mereka akan mengamankan Lord kali ini dengan sangat bebas, tidak ada cover sama sekali. Dan bahkan posisi seperti itu jangan sampai terjadi kembali. Kita tahu Esmeralda memang membuat dirinya sustain, membuat dirinya kuat berada di garis depan sebagai frontliner dari Rebellion Zion. Tapi balik lagi dengan Wesker dari Clover, siapapun dia bisa pecahkan, Profesor. Iya, apalagi Siapapun. udah late game kayak gini. Garis bawahi. Dia juga udah punya Hunter Strike dan Setsujin mempertebal dirinya dengan Blade Armor Haze. Jadi punya PR lebih, dia membutuhkan sekali yang namanya Malefic Roar untuk sekarang di menit yang ke-16. Bukan hanya itu aja, tapi gimana caranya dari tim Rebellion Zion mereka bisa melakukan flanking, dan Heavy Spin bukan untuk cover lagi sekarang. Kalau bisa Harus speak off, Heavy Spin harus speak off, Heavy Spin harus all out, dan bahkan satu target yang mereka harus gapai ini Tas dan juga Clover. Pilih salah satu. Karena kalau mereka coba untuk menuju ke arah seorang posisi Pendragon, dan bahkan lihat satu tembakan Clover yang terpaut jauh posisi di arah belakang. Ini berat sekali untuk didapatkan nampaknya. Sakit banget loh itu damage-nya masuk ke badan Haze. Arrow-nya connect lagi, Setsujinnya ada di tengah, namun Clover masih di belakang. Dan ini posisi seperti ini dimana mereka akan menunggu terlebih dahulu. Esmeraldanya bisa aja mereka semua putar arah untuk bisa mendapatkan dulu ke arah satu orang tersebut. Tapi Taeyongnya dilemparin. Oke. Renner dengan Raw, jangan lupa itu combo Wobo. Dan bakal lihat Flicker Swallow gagal. Dari belakang Fearless dengan satu buah Heavy sudah dapatkan Tas. Berhasil men-take down. High space everybody dan knockout terakhir keluarkan Wobo sama Cobra. Tukar sampai ke Jaburkan. Oh my god. Clover fokus ke arah base-nya. Dan bahkan EVOS Legends rasa game yang pertama. Dapatkan game yang pertama dengan sangat mulus dari tim EVOS Legends. Pertahanan yang baik adalah menyerang, dan itulah yang dilakukan oleh EVOS Legends.